Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Sari dengan NIM 12120300182 akan mempresentasikan mengenai problematika pembelajaran bahasa Arab di MAN 2 Bandung untuk memenuhi tugas akhir semester 4. Pertama yaitu problematika pembelajaran. Menurut ahli yaitu Rosihuddin, bahwa problematika pembelajaran adalah kendala atau persoalan dalam proses belajar mengajar yang harus dipecahkan agar tercapai tujuan yang maksimal. Kemudian, Baharuddin juga menyatakan bahwa problematika pembelajaran adalah suatu keadaan yang tidak diharapkan oleh kita sebagai penyimpangan kecil dalam belajar yang kita alami. Nah, problematika yang ditemukan saat penelitian kemarin bahwa ada beberapa problem, diantaranya yaitu perbedaan latar belakang siswa dan siswi atau bisa disebut dengan heterogen. Yang kedua yaitu jam berlangsungnya pembelajaran. Ketiga, kurangnya motivasi dari siswa atau siswi. Keempat yaitu kurangnya semangat siswa dan siswi sebab metode yang kurang tepat. Nah, bila diidentifikasi problematika tersebut, yang pertama yaitu perbedaan latar belakang siswa dan siswi atau bisa disebut dengan heterogen. Hasil wawancara kepada guru bahasa Arab yang telah dilaksanakan bahwa salah satu problem utama dalam pembelajaran bahasa Arab di MAN 2 Bandung yaitu perbedaan latar belakang siswa dan siswi atau bisa disebut dengan heterogen yang menjadi kesulitan bagi guru dan siswa, dan hal ini menjadi tantangan juga bagi guru. Yang kedua yaitu jam berlangsungnya pembelajaran. Saat observasi berlangsung, pembelajaran dilaksanakan pada siang hari. Hal itu menjadi salah satu problem yang kurang efektif pembelajaran, karena menurut J. Bridges, belajar di waktu pagi lebih efektif dibanding belajar pada waktu-waktu lainnya. Nah, kemudian untuk yang ketiga yaitu kurangnya motivasi dari siswa dan siswi. Berdasarkan penelitian, sebagian siswa memiliki motivasi yang rendah dalam mempelajari bahasa Arab. Jika dipresentasikan, yang menyukai pembelajaran bahasa Arab hanya sekitar 40%, dan sisanya yang belum menyukai dan motivasi belajar bahasa Arabnya masih sangat rendah. Kemudian yang keempat yaitu kurangnya semangat siswa dan siswi sebab metode yang kurang tepat. Metode yang kurang tepat bisa mempengaruhi terhadap himmah siswa-siswi dalam belajar bahasa Arab. Dari penelitian yang ditemukan, himmah para siswa dalam belajar bahasa Arab pun masih sangat rendah. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya variatif dan tepat metode yang digunakan. Saat wawancara kepada peserta didik, mereka menginginkan metode pembelajaran menggunakan media teknologi seperti kuisis atau berbentuk games yang mengasah otak. Itu akan lebih menyenangkan bagi mereka dan tidak monoton. Nah, untuk solusinya dari problematika yang pertama yaitu perbedaan latar belakang siswa dan siswi atau bisa disebut dengan heterogen. Yang pertama yaitu harus menggunakan metode pembelajaran teman sebaya, dan ini sudah dibuktikan di lapangan bahwa memang metode teman sebaya ini, tutor teman sebaya ini berdampak baik bagi siswa dan siswi, apalagi siswa dan siswi yang memang belum pernah belajar bahasa Arab sebelumnya. Mereka dikelompokkan antara siswa dan siswi yang sudah pernah belajar dan yang belum pernah belajar. Dari situ mereka bisa berdiskusi dan orang yang belum paham bisa bertanya kepada temannya yang sudah paham. Kemudian yang kedua, untuk permasalahan yang kedua yaitu jam berlangsungnya pembelajaran. Nah, untuk itu sebaiknya pembelajaran dilaksanakan pada waktu pagi hari, sehingga konsentrasi juga semangat dari peserta didik masih kuat dan pembelajaran akan lebih efektif. Dari
problematika yang ketiga yaitu kurangnya motivasi dari siswa dan siswi. Solusinya yaitu maka gunakanlah pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Juga mengenalkan bahasa Arab dengan hal-hal yang menyenangkan sehingga dapat menarik perhatian dan motivasi peserta didik. Kemudian yang keempat yaitu kurangnya semangat siswa dan siswi sebab metode yang kurang tepat. Nah dari situ ada solusi di sini dipaparkan ada 2. Pertama yaitu menghindari metode-metode yang monoton. Jadi agar semangat dari peserta didik bisa meningkat, maka kita harus mencari metode-metode yang bisa membangkitkan semangatnya dan jangan menggunakan metode yang monoton sehingga mereka merasa bosan dan tidak menyukai bahasa Arab. Bila mana harus menggunakannya, maka variasikan dengan metode lain yang lebih menarik. Kemudian yang kedua yaitu menjadikan media teknologi untuk berlatih dari materi yang sudah disampaikan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa media teknologi bisa digunakan untuk kuisis atau latihan lainnya yang bisa meningkatkan semangat dan ketertarikan dari siswa dan siswi. Dan yang terakhir itu dokumentasi dari hasil penelitian di bulan lalu itu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.